Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elvira Damayanti dengan NIM 23090550164 dari kelas D. Jadi saya akan menjelaskan mengenai analisis perusahaan sukses dan kegagalan dalam perusahaan global, yaitu Uniqlo dan Walmart. Jadi, pada slide ini saya akan membahas mengenai profil singkat mengenai kedua perusahaan, yaitu Uniqlo dan Walmart. Uniqlo adalah perusahaan retail pakaian asal Jepang yang berada di bawah naungan Fast Retailing Company Limited, salah satu grup fashion terbesar di dunia. Uniqlo pertama kali didirikan pada tahun 1984 di Hiroshima dengan konsep produk pakaian kasual unisex yang sederhana, minimalis, dan fungsional. Seiring perkembangan, perusahaan Uniqlo memperluas fokusnya menjadi penyedia pakaian berbasis teknologi dengan kenyamanan tinggi melalui produk populer seperti Heat-Tech, AIRSM, Ultra Light Down, dan koleksi Livewear atau pakaian yang sederhana. Hingga saat ini, Uniqlo telah beroperasi di lebih dari 25 negara, memiliki ribuan gerai global, dan dikenal dengan konsistensi kualitas, desain timeless, serta harga yang terjangkau. Identitas global Uniqlo dibangun berdasarkan citra kesederhanaan, inovasi, material, dan pengalaman berbelanja modern. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai profil singkat perusahaan gagal, yaitu Walmart. Walmart adalah perusahaan retail multinasional asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Sam Walton pada tahun 1962 di Arkansas. Walmart dikenal sebagai perusahaan retail terbesar di dunia berdasarkan pendapatan dan jumlah toko fisik. Perusahaan ini menjalankan model bisnis supermarket dengan konsep retail harga rendah dan pilihan produk yang sangat beragam, mulai dari kebutuhan rumah tangga, makanan, pakaian, hingga peralatan elektronik. Walmart memiliki ribuan gerai yang tersebar di berbagai negara dengan format termasuk Walmart Supercenter, Walmart Neighborhood Market, dan Sam's Club. Seiring perkembangan bisnis global, Walmart mengakuisisi berbagai perusahaan retail lokal dalam proses ekspansinya dan hingga kini tetap menjadi pemain dominan dalam industri retail global. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai faktor keberhasilan Uniqlo. Faktor keberhasilan Uniqlo ada 4. Yang pertama, Uniqlo berhasil karena mampu menyeimbangkan global strategi dengan localization strategi yang konsisten, namun tetap fleksibel melalui penyesuaian produk sesuai karakteristik masing-masing pasar. Faktor yang kedua, menghadirkan inovasi berbasis teknologi tekstil seperti Heat-Tech dan AIRSM, sehingga menciptakan diferensiasi yang kuat dari kompetitor. Faktor yang ketiga yaitu memiliki rantai pasok global yang efisien dan terintegrasi untuk menjaga kualitas, stabilitas produksi, serta ketersediaan produk di berbagai negara. Faktor yang keempat atau yang terakhir yaitu memanfaatkan digitalisasi dalam operasional, pemasaran, dan sistem distribusi, serta melakukan adaptasi budaya seperti penyesuaian ukuran, desain, dan kampanye pemasaran lokal. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai penyebab kegagalan Walmart. Walmart mengalami kegagalan ekspansi di Jerman karena kurangnya adaptasi terhadap budaya dan preferensi konsumen lokal. Walmart menerapkan model bisnis dan gaya pelayanan khas Amerika seperti sapaan ramah yang berlebihan dan yel-yel motivasi pegawai yang dianggap tidak sesuai dengan budaya masyarakat Jerman yang lebih formal dan mandiri. Selain itu, Walmart gagal bersaing dalam struktur harga karena pasar Jerman sudah dikuasai oleh retail diskon seperti Aldi dan Lidl. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi, rantai pasok lokal, serta minimnya riset pasar mempercepat kegagalan ekspansi Walmart. Jadi pada slide ini kita sudah melihat tabel perbandingan antara Uniqlo dan Walmart. Dalam perbandingan kedua perusahaan, Uniqlo menggunakan pendekatan strategi global yang fleksibel, sedangkan Walmart menerapkan strategi yang terlalu terpusat. Dari sisi inovasi, Uniqlo fokus pada pengembangan produk berbasis teknologi, sementara Walmart tidak membawa inovasi yang relevan ke pasar Jerman. Dalam hal adaptasi budaya, Uniqlo menyesuaikan produk dan layanan dengan preferensi lokal, sedangkan Walmart kurang memahami norma dan kebiasaan konsumen setempat.
Pada aspek manajemen krisis, Uniqlo lebih responsif terhadap perubahan pasar, sedangkan Walmart lambat melakukan. Dari sisi rantai pasok, Uniqlo memiliki sistem yang terintegrasi dan efisiensi, sementara Walmart sulit menyesuaikan distribusi dengan lingkungan retail Jerman. Pada digitalisasi, Uniqlo menerapkan teknologi omnichannel dan sistem inventory otomatis, sedangkan Walmart belum mengoptimalkan teknologi digital dalam operasinya di Jerman. Terakhir, Uniqlo mengambil keputusan berdasarkan riset pasar global, sementara Walmart mengambil keputusan secara sentralisasi tanpa mempertimbangkan dinamika pasar lokal. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai rekomendasi strategis. Rekomendasi yang pertama yaitu lakukan riset pasar mendalam sebelum ekspansi global, terutama terkait budaya, regulasi, perilaku konsumen, dan struktur kompetisi agar strategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi tujuan. Rekomendasi strategis yang kedua yaitu terapkan pendekatan globalization, yaitu tetap mempertahankan identitas global perusahaan tetapi melakukan adaptasi pada produk, layanan, dan komunikasi pemasaran sesuai kebutuhan pasar lokal. Rekomendasi strategis yang ketiga yaitu perkuat integrasi digital dan rantai pasok global, termasuk pemanfaatan teknologi seperti e-commerce, sistem inventory otomatis, dan data analitik untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Rekomendasi strategis yang terakhir yaitu bangun kemitraan dengan pihak lokal, baik distributor, pemasok, maupun institusi bisnis untuk mempermudah proses penetrasi pasar serta memahami dinamika lingkungan bisnis yang lebih spesifik. Terakhir, penutup. Sebagai kesimpulan, ekspansi global memerlukan strategi yang fleksibel, berbasis analisis lingkungan internasional, serta sensitif terhadap budaya dan kebutuhan pasar lokal. Kasus Uniqlo dan Walmart menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ukuran perusahaan, tetapi oleh kemampuan membaca pasar global dan melakukan adaptasi strategis. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan wawasan serta menjadi referensi bagi studi dan praktik bisnis internasional di masa mendatang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.